Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kawan-kawan mahasiswa dimanapun kalian berada, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan Pancasila dan ideologi-ideologi yang lainnya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Pancasila itu merupakan sebuah ideologi yang sifatnya adalah terbuka, karena sebuah ideologi itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebuah ideologi terbuka dan yang kedua adalah ideologi tertutup. Maka di dalam hal ini harus kita pahami bahwa sebuah ideologi ini sangat berkaitan dengan yang namanya perkembangan sebuah bangsa Indonesia. Dalam hal ini Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa Indonesia, ya, yang mana dia sebagai sebuah dasar dari negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila memegang peranan penting di dalam sebuah kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Selain adanya sebuah ideologi Pancasila, di negara kita itu mengenal pula dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Seperti saya contohkan, ada yang namanya sebuah ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, ideologi komunisme, dan ideologi sosialisme, yang mana semua ini memiliki banyak perbedaan dengan ideologi Pancasila. Nah, maka dari itu kawan-kawan mahasiswa itu harus dapat mengetahui bagaimana perbedaan antara ideologi Pancasila dan ideologi-ideologi yang lainnya. Maka pertanyaan yang berikutnya muncul adalah, apakah yang dimaksud dengan ideologi Pancasila itu? Yang kedua, apakah saja macam-macam dari ideologi yang ada? Dan yang ketiga adalah bagaimana perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Nah, dalam hal ini pertanyaan pertama, apakah ideologi Pancasila itu? Ya. Nah, sebuah ideologi Pancasila itu adalah sebuah sistem dari sebuah gagasan yang mana mempelajari sebuah keyakinan-keyakinan dan hal-hal ideal yang sifatnya adalah bisa bersifat filosofis, ekonomis, politis, dan sosial, yang mana di dalam Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil penuangan atau pemikiran seseorang. Dalam hal ini adalah bapak pendiri bangsa kita sebagai pencetus dari Pancasila. Maka penuangan atau pemikiran seseorang atau kelompok-kelompok yang dianggap sebagai sebuah nilai-nilai yang hidup dan berkembang, yang bersumber dari nilai-nilai adat istiadat dan juga kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Maka kita harus memahami bahwa Pancasila ini dia merupakan sebuah bentuk dari orientasi ke depannya, bagaimana pandangan kita terhadap sila-sila dan Pancasila ini. Dan juga Pancasila ini merupakan sebuah petunjuk bagi masyarakat Indonesia secara khusus dalam hal yang namanya sebuah ideologi yang terbuka yang memiliki dimensi-dimensi idealisme, normatif, dan juga realitas yang ada di dalam perkembangan bangsa Indonesia. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa ideologi Pancasila itu merupakan sebuah ideologi yang tumbuh dan berkembang di negara kita ini. Selanjutnya, pertanyaan kedua mengenai macam-macam dari ideologis. Maka ada 3 macam dari sebuah ideologi ini yang akan saya paparkan, ya. Yang pertama adalah sebuah ideologi liberalisme. Yang kedua adalah ideologi komunisme, dan yang ketiga adalah sebuah ideologi sosialisme. Maka yang pertama yang harus kawan-kawan mahasiswa ketahui bahwa sebuah ideologi realisme pada dasarnya merupakan sebuah paham yang memberikan penekanan kebebasan dalam hal yang namanya individu, sehingga kesejahteraan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja. Namun ideologi ini mengembangkan prinsip yang mendasari akan 4 hal. Yang pertama adalah pengakuan terhadap hak-hak azazi warga negara.
Yang kedua, memungkinkan tegaknya sebuah tertib di dalam masyarakat dan negara atau supremasi hukum. Maka di sini kita lihat akan ada yang namanya keserasian di dalamnya. Nah, poin yang ketiga di dalam liberalisme ini adalah memungkinkan lahirnya pemerintahan yang demokratis. Nah, pemerintahan yang demokratis itu merupakan pemerintahan yang mungkin dalam tanda hal ini adalah pemerintahan yang memang mementingkan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, di dalam hal liberalisme ini, poin keempatnya adalah adanya penolakan terhadap pemerintahan yang sifatnya adalah totaliter. Ya, nah selanjutnya, ini merupakan ideologi dalam hal yang namanya komunisme. Nah, dalam hal ini, komunisme sebagai suatu ideologi yang dia adalah anti dari yang namanya kapitalisme, yang mana dia menggunakan sebuah sistem sosialisme sebagai sebuah alat kekuasaan, sebagai prinsip dari semua. Dalam hal ini adalah memiliki rakyat dan juga dikuasai oleh negara untuk dapat mencapai kemakmuran rakyat secara merata. Nah, dalam hal ini komunisme sangat membatasi demokrasi, sehingga komunisme juga disebut sebagai paham anti liberalisme. Dalam sebuah konteks perubahan sosial, ya, komunisme ini harus dimulai dari peran dari yang namanya partai komunis. Jadi perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai saja. Nah, yang ketiga adalah adanya ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini merupakan sebuah ideologi yang lebih mengedepankan persamaan atau pemerataan derajat antara masyarakat. Dalam hal ini, sosialisme memiliki sebuah cita-cita bahwa sebuah masyarakat yang di dalamnya semua orang hidup dan dapat bekerja sama dengan kebebasan, dan adanya sebuah rasa solidaritas dengan pemenuhan terhadap hak-hak yang sama. Tujuannya adalah ia sebagai memberikan ketentraman dalam kesempatan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia. Maka tiga paham di dalam yang namanya ideologi ini harus kita pahami bahwa ideologi ini dia memberikan ruang yang sangat baik. Maka Pancasila sebagai ideologi yang sifatnya adalah terbuka, ini merupakan sebuah ideologi yang baik di negara kita. Maka akan timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana sih perbedaan Pancasila dengan ideologi yang lainnya? Maka perbedaan Pancasila dengan ideologi yang lainnya ini dapat dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, dapat dilihat dari aspek hukum. Yang kedua, adanya aspek ekonomi. Yang ketiga, adanya aspek agama. Dan yang keempat, adanya aspek pandangan individu dan masyarakat. Nah, di dalam 4 aspek ini, dia menganut beberapa paham, beberapa aliran ideologi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai aspek hukum. Nah, di dalam aliran ideologi liberalisme, aspek hukumnya adalah adanya nilai demokrasi liberal, yang mana hukum melindungi individu, dalam politik mementingkan hanya individunya saja. Selanjutnya adalah ideologi dalam hal yang namanya komunisme. Dalam aspek hukum ini, dia adalah mengkaji mengenai demokrasi rakyat, berkuasanya mutlak suatu partai politik, hukum untuk melenggangkan komunisme yang hanya ada di sebuah partai tersebut, karena hanya satu partai politik yang mutlak ada di negara tersebut. Ya, nah aspek yang ketiga dari aspek sosialisme. Dari aspek sosialisme ini, demokrasi itu dipandang sebuah kolektivitas yang diutamakan adalah sebuah kebersamaan. Masyarakat sama dengan negara. Nah, maka kita lihat dalam aspek hukum, di dalam ideologi Pancasila yang kita terapkan di negara kita ini, demokrasi Pancasila itu merupakan sebuah hukum untuk dapat menjunjung tinggi keadilan, keberadaan individu dan masyarakat. Maka terjadilah sebuah hubungan yang baik dalam hal ini. Selanjutnya, di aspek kedua, perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama tadi kita sudah membahas dari yang namanya aspek hukum. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Di dalam sebuah aspek ekonomi, di dalam liberalisme,
ini terdapat peran negara itu sangat kecil, ya. Nah, yang mana dalam hal ini swasta itu lebih mendominasi, kapitalisme itu muncul, monopolisme itu mewabah di mana-mana, persaingannya memang secara bebas, ya. Nah, dari aspek ekonomi, dalam hal yang namanya komunisme, peran negara dominan dengan kolektivitas, berarti demi negara memonopoli sebuah negara. Jadi ada monopoli yang terjadi di sebuah negara ini. Nah, dalam paham sosialisme, sebuah aspek ekonomi ini merupakan sebuah peran negara yang mana ada untuk pemerataan, sebuah keadilan distributif yang diutamakan. Namun perlu saya tekankan, dalam aspek ekonomi Pancasila, dia mengedepankan bagaimana peran negara ada untuk tidak terjadi yang namanya monopoli yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dalam aspek agama. Dalam aspek agama, sebuah liberalisme ini merupakan, agama itu merupakan urusan pribadi. Sifatnya adalah bebas beragama, bebas memilih agama, bebas tidak beragama pula dalam hal yang namanya liberalisme ini. Dalam hal yang namanya komunisme, agama itu merupakan sebuah candu masyarakat. Nah, yang mana candu masyarakat merupakan sebuah agama yang harus dijauhkan dari masyarakat. Yang ketiga, aspek agama dalam hal yang namanya sosialisme ini, ya, yang mana dalam hal sosialisme, agama itu mendorong perkembangan yang sangat kebersamaan. Nah, dikaji lagi di dalam hal yang namanya Pancasila. Dalam hal yang namanya Pancasila, aspek agama ini, ya, dia memiliki peranan bebas untuk dapat memilih agama, beserta agama harus menjiwai dalam hal yang namanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga pastinya bernegara. Dan yang keempat adalah adanya aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat. Dalam hal aspek pandangan individu dan masyarakat ini, liberalisme itu memandang bahwa individual itu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Nah, ini sistem yang sangat salah sebenarnya, ya. Nah, dalam aspek terhadap individu dan masyarakat ini, dari aliran ideologi komunisme, individu itu tidak penting, masyarakat itu tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara itu lebih penting di atas masyarakat. Sedangkan dari aspek sosialisme itu memandang bahwa masyarakat itu lebih penting dari individu. Nah, dalam aspek ideologi Pancasila yang perlu kita tekankan adalah individu itu diakui keberadaannya, masyarakat diakui keberadaannya. Individu ini akan punya arti apabila hidup dengan masyarakat yang ada di sebuah negara tersebut, ya. Maka dalam hal yang namanya bagaimana perbedaan Pancasila dengan ideologi yang lainnya, itu sudah dapat saya jelaskan dengan baik kepada kawan-kawan semua dalam slide ataupun pertemuan kita pada minggu ini, ya. Nah, konklusinya adalah adapun ciri khas, ya, ciri khas dari ideologi-ideologi yang ada itu, yang pertama, dari ideologi liberalisme adanya sebuah penghargaan atas HAM, atas demokrasi negara hukum, reaksi terhadap absolutisme yang ada dalam hal namanya ciri khas dalam hal namanya liberalisme. Nah, ciri khas yang namanya komunisme itu ada sebuah paham ateis di dalamnya. Ada sistem dogmatis, otoriter, ingkar terhadap hak asasi manusia, adanya reaksi terhadap sebuah liberalisme dan juga kapitalisme. Dan juga ciri khas dalam yang namanya sosialisme itu bercirikan yang adanya namanya kebersamaan, akomodasi, dan juga ada jalan tengah terhadap konflik ataupun pertikaian yang terjadi. Dan ciri khas di dalam hal yang namanya Pancasila ataupun ideologi Pancasila negara kita adalah adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hal yang namanya setiap aspek dalam kehidupan. Nah, maka dari itu kita harus memandang bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa yang menunjukkan adanya keseimbangan ide dan juga gagasan serta tidak bersifat absolut dalam memandang manusia dan juga sebuah kehidupan bernegara dan berbangsa. Sedangkan liberalisme, ya, komunisme lebih bersifat mutlak atau sifatnya adalah totaliter.
ya, sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat ditawar lagi. Itu adalah sebuah ideologi Pancasila dalam hal yang namanya penerapan sebuah ideologi yang cocok pada negara ini. Nah, hal ini disebabkan adanya kebudayaan serta nilai-nilai dari adat istiadat yang terdapat di dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka itu harus dapat menyatukan semua kesatuan yang ada di Indonesia ini. Tidak ada tawar-menawar lagi mengenai ideologi yang ada di bangsa kita, negara Republik Indonesia ini. Baiklah, kawan-kawan mahasiswa, terima kasih sudah memperhatikan video pembelajaran kita pada minggu ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.